ini yang nanyain siapa? Yang nanyain ini Tanto DJ. Kan kemarin Koniko sudah serahin dokumen tuh kan? Iya. Coba komentar dulu. DJ. Wah, udah capek udah dikomentari sama. Apakah dokumen yang diserahkan itu dokumen Apem White apa gitu? Sekarang nih. Ayo, kasih linknya dong, kasih linknya. Jadi perkara Apem Wine ini sebenarnya udah selesai. Koninya itu udah terbirit-birit sehingga dia menyudahi hoax dia tentang terong Ibu Lurah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Kembali lagi dengan Bah Tris TV. Langsung saja mari kita saksikan reaction dari video YouTuber Nusantara yang di situ ada Mbak DJ Anak Jenderal. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yuk kita tonton. Nah, ini yang nanyain siapa? Yang nanyain ini Tanto DJ. Kan kemarin Koniko sudah serahin dokumen tuh kan? Iya. Coba komentar dulu. DJ. Wah, udah capek udah dikomentari sama. Apakah dokumen yang diserahkan itu dokumen Apem White apa gitu? Sekarang nih. Ayo, kasih linknya dong, kasih linknya. Jadi perkara Apem Wine ini sebenarnya udah selesai. Koninya itu udah terbirit-birit sehingga dia menyudahi hoax dia tentang terong Ibu Lurah. Ternyata dia yang penyuka terong ya. Oke, sudah. Lanjut. Soalnya di sini banyak yang nanyain dari tadi. DJ Jenderal. Oh. DJ keren. DJ keren. DJ enak. Suaranya bagus, enak gitu kan. DJ Anak Jenderal, salam kenal. Salam kenal juga. Asik gabung. Baca sendiri. Nih, baca nih dari sini baca sini. Oke, challenge ya. Oke, silakan. Mas Agri dengan perlengkapannya kan. Salam kenal. Halo juga. Dari Michel. Halo Michelle. Asik gabung. Ini penonton Agri Fanani masih ambil Air Mahmud ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Air Mahmud. Aduh, lu ambil untung terus. Masih baca komen tuh. Asik gabung. Mas Andri Fanani dan Gigi kemana ya? Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi bikin konten. Iya, teman-teman yang lain lagi bikin konten. Ini kita ngumpul nih di sini. Konten khusus tentang Apem Wine. Tanya dong. Apa muan itu ya? Seminggu dia tuh viral tuh. TikTok YouTube, waduh. Iya. Seminggu dia. Semua itu kena ya. Semua konten kreator ngangkat semua konten. Gara-gara Bu DJ. Luar biasa. Ya kalau nggak gitu nggak berhenti. Kalau nggak saya munculkan Apem Wine itu nggak akan berhenti mereka. Kasih pertanyaan dong Bang Sirait ke Bu DJ Anak Jenderal. Apa ya? Apa pertanyaannya? Mau tanya Bu DJ, emang anak jenderal? Enggak. Itu tuh ada nanya tuh. Mau tanya Bu DJ emang anak jenderal? Nah, ceritain dong. Anak kolong. Bukan anak jenderal. Jadi gini, awalnya nama DJ Anak Jenderal itu saya tuh lagi ngelawan anak-anak abah. Anak abah tuh banyak banget di TikTok gitu. Anak abah, wah kayaknya saya begini, saya ganti jalan. Saya kan dukung Prabowo kan jenderal, berarti saya anak jenderal dong. Oh iya. Ini eksklusif nih, AR Mahmud. Jarang loh. Kemarin kan Abah bukan abah. Makasih Pak, ada surat cinta. Tapi bukan surat pemecatan loh. Jadi bergabungnya YouTuber Nusantara ini menurut saya ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kita lihat bahwa penyebaran hoax yang ada di tanah air itu semakin masif, terstruktur, sistematis. Sementara kita
kita ini ya, YouTuber Nusantara terpisah-pisah, bikin konten sendiri-sendiri. Sepertinya kita tidak punya kekuatan. Seperti sapu lidi, kalau cuma sendiri, nah, cuma sakitnya dikit-dikit doang. Tapi kalau digabungin, nah, bisa gebuk yang namanya Koni tadi apa muat. Kunci. Biarpun profesor, dokter, ahli alutsista, punya alat perang, kita nggak takut. Ya kalau udah bareng-bareng tuh nggak takut. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi ya nih? Ada abah, benarkah Jet Buzzer sesungguhnya? Oh, jangan salah, anak abah itu sebenarnya kumpulan dari orang-orang FPI dan HTI. Dulu itu saya bergabung dengan FPI. Oh, gitu. Saya ini mantan orang FPI, mantan PKS, mantan HTI. Tahun 2007 saya gabung dengan mereka. Saya ada di komunitas mereka. Saya tahu strategi mereka untuk mendirikan negara khilafiyah. Nah, makanya kalau ada anak DJ live yang nyerbu saya itu orang-orang FPI, orang HTI, orang PKS. Kenapa saya bongkar semua borok-boroknya? Bu DJ, saya mau nanya ya. Bu DJ pernah di HT kan? Cuma di HTI. Pendonornya Inggris bukan? Kalau pendonor saya nggak tahu. Tapi saya pernah bergabung di grup HTI, tapi saya tidak tahu pendonor. Itu kan dirahasiakan. Hanya saja saya tahu strategi mereka seperti apa, saya tahu. Gitu. Makanya kalau DJ bersuara, wah mereka ketar-ketir. Akun saya mati terus. Berarti sohib berarti Bu DJ ini sohibnya Ismail Yusanto ya kan? Jangan pernah duduk bareng lagi. Oh, diskusi bareng lah. Dulu saya halakah ya? Dulu saya pernah dimasukin ke grupnya HTI. Saya diminta untuk menyetujui proyek mereka untuk poligami. Wow. Nah dari situ saya langsung, wah nggak bisa ini. Karena ada poligami itu kan pro dan kontra. Ya kan? Walaupun itu ada dibolehkan di Al-Quran bahwa laki-laki itu boleh menikahi 4 istri, tapi kan nggak bisa kita ujuk-ujuk membuat itu sebagai sebuah standar bahwa Muslim yang baik itu harus punya istri 4, nggak bisa begitu. Sebagai wanita tersinggung saya, ya kan? Iya. Nah, tapi gini Bu DJ, bagaimana melihat gerakan dari siapa? Yang Kristen masuk Islam itu yang jadi ustadz sekarang Felix. Sekarang kan gerakan dia tuh agak lembut, soft, masuk ke grup-grup YouTuber yang lain. Nah, itu gimana? Apa yang ingin dicapai oleh Felix sekarang? Ini saya penasaran nih dengan Bu DJ yang mantan HT ya kan? Dulu itu Felix Yao itu sangat masif sekali membuat konten-konten untuk mendiskreditkan pemerintah. Saya ingat sekali, saya bahkan jejak-jejak digitalnya Felix Yao itu nggak akan terhapus di medsos. Nah sekarang saya melihat Felix Yao tuh udah mulai agak kalem. Betul. Kayaknya dia ingin mulai masuk dengan cara Soft approach kali ya. pelan tapi pasti dia bisa mengubah kekuatan kita ini, bisa diacak-acak sama dia. Nah ini sebenarnya kita harus waspadai juga karena di tiap kata-kata dia itu ada bahasa-bahasa yang agak blunder, bikin kita bingung sebenarnya dia pro pemerintah apa enggak sih, karena dia kayak tarik ulur gitu. Hati-hatilah dengan mantan orang HTI itu karena niat mereka itu jelas, mereka sepakat akan mendirikan negara khilafah. Nah ini harus kita lawan. Walaupun saya pakai jilbab, saya muslim, saya boleh dibilang saya ini taat gitu, tapi kalau untuk mendirikan negara khilafah belum saat, kita harus lawan. Nah itu semangat mereka itu mendirikan negara khilafiyah dengan cara apapun harus berdiri, sekalipun mereka menyebarkan fitnah. Nah ini makanya harus dilawan. Dulu saya berpikir bahwa mungkin saya sendiri nih yang ngelawan orang-orang HTI, FPI dengan bahasa saya. Ternyata saya ketemu dengan YouTuber Nusantara, semangat saya makin tumbuh. Ya kan? Ternyata banyak yang sefrekuensi dengan saya gitu ya. Selain itu yang mendukung YouTuber Nusantara juga sangat banyak. Nah itu yang menjadikan peluru semangat kita itu untuk melawan hoax dan fitnah. Gitu. Jangan saya mulu. Apa tuh? Yang lain lah. Menarik banget soalnya pertanyaan. Dari tadi kita soalnya udah habis pertanyaan. Udah di Banyak yang kangen sama Bu DJ, banyak yang kangen. Enggak, tapi sepertinya ya gerakan HT ini kan mirip dengan PKS. Dia itu sistem kaderisasi, dan HT itu sudah punya sekolah yayasan dari TK, SD, SMP. Ini harus diwaspadai. Jadi pesan buat teman-teman kalau mau masukin anaknya ke sekolah itu dilihat dulu backgroundnya.
Karena HT itu sudah punya sekolah di mana-mana. Nah ini harus yang jadi apa ya? Diwaspadai juga karena sekolah mereka ya SIT gitu, TKIT, SIT, SMPIT. Jadi itu yang harus ditelusuri. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita masuk ke sekolah-sekolah mereka yang nantinya dijadikan kader untuk kedepannya. Ini kan bahaya ini. Ini yang bahaya. Yuk next, siapa lagi nih? Iya, katanya Yayan apakah nggak pernah DJ anak jenderal itu didatangi oleh oknum FPI karena menjadi mantan? Saya sudah pernah tahun 2017 didatangi 30 orang FPI. Saya dipersekusi, dipaksa untuk berhenti bermedsos. Bawain kertas, materai, saya suruh tanda tangan, ibu harus mulai saat ini berhenti, jangan lagi main medsos. Kalau enggak nanti nyawa ibu taruhannya, saya nggak tahu. Saya lawan. Masih bisa dilaporkan nggak itu sekarang kira-kira? Udah ditangkap Pak. Saya ditangkap mereka. Nah, Jangan dibilang Norman ya kan? orang FPI, HTI belum kenal siapa DJ anak jenderal ya kan. Mereka datang 30 ngadepin mama sendiri, terkencing-kencing, mereka kabur. Dan akhirnya satu persatu udah ditangkap. Ya makanya itu kita ada nama-nama samaran tempat tinggal karena malas urusan begitu-begitu ya, nggak ininya. Jadi wajar lah buat teman-teman ya. Kalau nanya alamat ya kita di Indonesia lah dari Sabang sampai Merauke. Karena kan trauma nenek waktu apa ya? Di Bandung kan ada di bendera HTI berkibar kan? Iya bener. Waktu Israel apa gitu? Iya. Itu masih bisa berkibar itu, ya kan? Kibar bendera yang Iya, iya bayangin aja. Yang jelas FPI, HTI tidak akan pernah berhenti menyebarkan fitnah. Yang jelas itu, walaupun mereka sudah dibubarin, tetap saja mereka bikin organisasi namanya FPI. Walaupun bukan lagi Front Pembela Islam, dia ubah. Tapi tetap aja singkatannya FPI. Orangnya juga sama. Orangnya itu juga, HTI pun begitu. Tapi tetap lolos aja ya di Kemenkumhamnya. Ininya. Ya kan? Sekarang kan kalau ditahan, nanti negara jadi korban. Iya. Bilang tidak. Demokrasi lah. Tapi itu senjata mereka. Iya. Sampai Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melawan dengan hukum, sama Komisi Yudin langsung ngomong. Iya. Loh, kok main kasar? Iya. Padahal selama ini kan dia yang mau fitnah. Jokowi mau apa ya, menempuh jalur hukum, ngambil haknya. Iya. Dibilang main kasar. Logika yang cacat gitu. Mungkin Budinya sudah paham kan siapa Ahmad Rosimuddin. Wow, 100% daging semua nih, keren katanya. Karena Daging apa nih? mau Idul Adha aja. Sehat-sehat semuanya ya kalian, dibilang ya thank you. Apalagi mau ditanyain teman-teman, saya bacain nih. Kalau Bang TJ menyerang FPI, kemudian Bang ini dipenjara oleh perilaku gimana ini? Kemudian Bang TIJ apa ya? Bang TIJ apa? Ini Yayan yang bener dong nulis. Dipenjara oleh iya, tipu. Kenapa nggak lapor penjara oleh perilaku oknum FPI? Susah. Ngapain di penjara ya? Ini ya. Habis duit ya kan ngurusin itu ya kan LP-LP-nya. Urusan dengan Bareskin ngelapor-laporin, capek banget. Iya. Tenaga habis buat ngurusin gitu-gitu. Bolak-balik ini Polda ya, bolak-balik Polda. Terima kasih Pak. FPI dan ATI itu dibubarkan oleh Pak Jokowi ya. Cuman tetap aja muncul. Keren YouTuber Nusantara ya, dukung terus ya. Tinggal ada Mas Vicky makin berdaging nih pembahasannya. Keren yo. Iya dia udah tidur. Jam berapa ini? Masih ada yang komen? Kalau enggak ditutup. TIJ siapa ya? Hah? TJ siapa? YouTuber TIJ apa? Oh belum ini sekarang. Ada dia kasih tahu. Sekarang belum. TIJ. Itu Bang. DJ kali.
YouTube namanya Bang TJ. Bang, Mungkin Sinyal ada nggak? TJ Ada kali. sinyal. Cuma gitu sinyalnya. Oh, lemah ya? Lemah. Ya nanti saya WA lah. Dia ntar di WA aja Pak. TJ. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ini ada tanya nih, Bu DJ ada cerita. Suruh ceritain. Apa Bu DJ ceritain dong kok bisa PKS terbelah menjadi PKS dan Partai Gelora. Oh, yang sekarang di iniin sama Gelora. Siapa? Ketumnya? Anis Mata. Pak Anies Mata. Ya, kenapa bisa? Kenapa Bu? Ada nggak kisi-kisi gitu? Jadi begini, dulu itu kan Tapi kayaknya Gelora udah mulai kesini, mulai ini ya kayak PAN ya. Dia kayak mulai nasionalis juga ya. Gelora. Gelora sih udah banget. Dia kayak ini, kayak Demokrat. Iya kayak Demokrat dia ya. Gelora itu sudah menyadari sepenuhnya bahwa Pak Jokowi orang baik, udah itu aja. Sebenarnya Gelora itu pecahan dari orang PKS yang menyadari bahwa selama ini mereka salah. Mereka sebenarnya tahu PKS itu di tahun 2014 itu punya banyak sekali yang namanya channel-channel sampai ke luar negeri. Dia bahkan punya kantor berpusat di Inggris. Di Inggris itu dia punya teknologi yang canggih untuk membajak akun-akun orang. Tuh, saya bocorin nih. Mumpung ada DJ, bocorin aja ya. Berarti nyambung dong tadi sama Inggris tadi ya. Nyambung ya. Pak Inggris itu banyak yang bermain. Oh. Iya, karena mereka bersatu. PKS, ATI, FPI itu kan bersatu. Oh berarti monitornya dari luar negeri semua? Dari luar negeri. Mana dananya dari? Makanya kalau ada orang yang meneror pakai kodenya pasti kode Amerika, kode Inggris. Mereka tuh punya pencara supaya tidak bisa terlacak, tidak bisa dihukum. Makanya jangan heran penyebaran hoax itu kita sulit mencari orang. Rata-rata mereka dari luar. Berarti lebih bahaya daripada tahun 98 kalau sebenarnya ini bisa Berbahaya ini, jauh. bahaya ini ya. Pertanyaannya apa tadi Mica Dahlia? Undergroundnya Nah, lebih bahaya. karena Coba berbahaya diulang mereka deh. mempunyai tadi itu jaringan-jaringan sampai ke luar negeri. Pak Jokowi di tahun 2018 itu beli alat yang canggih. Oke. Harganya lumayan mahal. Cuma nggak bisa saya sampaikan. Nah, alat itu untuk mendeteksi keberadaan mereka di Indonesia. Mendata anggota-anggota atau Mendata sinyal-sinyal mereka itu yang mau membuat kacau. Saya pernah diajak ke dalam sebuah ruangan sama ketua Bareskrim, kepala Bareskrim Jenderal Bambang siapa gitu, saya lupa udah lama itu. Pak DJ saya lihat, tuh lihat. Kita itu kenapa selalu kesulitan nangkep mereka? Karena ada penyebaran hoax yang mereka sebarkan itu bener, itu merah semua se-Indonesia itu merah. Oke ya nanti kita cari ya TIJ siapa. Kalau tahu ya ayo gabung Bareskrim aja kerepotan. ke YouTuber Nusantara Itu orang-orang seperti saya. atau yang tahu kontaknya ya. Hoax untuk menjelaskan kebenarannya. Saat itu yang baru berani bicara itu baru saya, Abu Janda, terus Eko Kun tadi yang sekarang jadi membenci pemerintah. tadi dulu saya diajak sama ini. Siapa? Islah Barowi, Iya. terus Denny Siregar. Denny Oh, Siregar. Denny Siregar Itu masuk udah mulai tim melenceng ya. kita. Iya. Cuma dulu dari Islah. Rudi Kamri. Oh iya. Betul ya. Tapi sekarang mereka kok Sekarang malah mereka mencari. Kenapa? Karena yang bayar mereka PDIP. Iya ya. Sementara DJ tidak ada yang bayar. Ini kalau mengenai ini siapa? Yang diangkat jadi komisaris apa? Tadi yang baru sebutin. Denny Siregar. Bukan. Abu Janda. Janda. Bukan ya. Jadi apa dia? Abu Janda. Nggak jadi, itu buzzer aja. Tapi dia udah keburu insaf. Buzzer PDIP itu juga sama. Dulu, Yang bayar iya. PDIP. Nah dia itu Ade Armando dulu juga. anak jenderal juga tuh, si Abu Janda. Tinggalnya di Gudang Peluru. Anak jenderal juga dia. Oh. Nah dia mungkin tersadarkan atau gimana, akhirnya dia membela Pak Jokowi. Iya. Dulu kan di Cokro TV semua dia. Iya, Cokro TV. Cokro TV dulu. Sekarang Cokro TV sih udah nggak memakai mereka udah Ada Armando. Sekarang 2045 ya kalau YouTube ya. Mereka sama UTV. YouTube 2045. Ada 2 channel nggak salah. Seaword satu ya. Sokor udah lama. Emang dari Sikot kan punya Sally Kuroma, Oh iya ya. orang PDIP.
Yang 2045 itu kok beda arah sekarang ya? Coba Kak DJ gimana? Ini tadi kan orang dalam juga. PDIP, ya wajar dong. Iya. Barisan sakit hati Cuma dapat kawan-kawan. 16%. Nah, orang PDIP ini dulu itu sudah pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi bahwa nanti yang akan melanjutkan Pak Jokowi itu Ganjar, tapi Ganjar sebagai wakil, bukan presiden. Kenapa Pak Jokowi meminta Ganjar sebagai wakil? Karena Kenapa? dianggap Ganjar itu harus banyak belajar. Iya, iya. Yang menjadi presiden itu harus orang yang berwibawa. Siapa? Prabowo. Iya. Tapi kan Ganjar nggak mau. Bu Mau Megawati melawan ya. nggak mau. Yang penting kamu Ganjar sama Bu Megawatinya. Bu Mega. Dua-duanya nggak mau. Angkuh Ganjar jadi ya. ambisi juga orang ini. Bukan ambisi lagi. Ganjar itu sejak tahun 2007 udah ambisi menggantiin Pak Jokowi. Dia tuh merasa hebat. Makanya kalau ngomong kan, Iya, ya, tinggi, ya. akademisi dong, pinter. Iya, iya. Ya teman-teman pakai kosak. Oh ini katanya TIJ itu Tengku Iqbal Zohar, orang Aceh. Belum bergabung kan sama kita? Ya coba nanti hubungi ya. Kita ini Bang Agri, Opung kalau ada tahu kontaknya. Bang Andi Iya. juga lagi mau nyatet-nyatet. Iya. Mau bergabung. Mungkin Bu DJ punya nama-nama nomor. Saya punya banyak beberapa. Iya. Gue produk dekat pernah masuk tuh di bahasanya Jokowi 2016. Itu diundang sama Twitter juga, program-program khusus Twitter dulu kita yang menguasai. Iya. Masuk saya. Akun saya tuh pengikutnya udah jutaan di Twitter. Nah sekarang jangan heran kalau di Twitter mereka yang berkuasa ya, teman-teman saya orang PDIP. Twitter tuh sampai yang punya Twitter aja itu pendananya itu orang PDIP. Gede itu. Jangan-jangan gerakan-gerakan mahasiswa itu penggerakannya PDIP. Ini itu udah fix ya. pertanyaan Micet Dahlia. Pendanaannya dari asing ya? Nah itu. Kalau Tempo ya dari asing, kalau PDIP itu ya mafia Mafia ya. tambang. Kenapa dilewatin? Enggak ada. Udah ya. Mas Bobi itu Micet katanya punya Dahlia. tambang blok Medan. Sebenarnya mereka itu. Permainan mereka itu kayaknya canggih banget mereka tuh untuk mengolah. Nah ini nih tadi kita udah jawab juga nih Kak. Ini Muhammad Alvaro Akbar. Tanggapan Bu DJ khusus masalah mantan jenderal yang ingin mengganti Gibran sebagai wapres. Tadi kita udah jawab sih sebenarnya. Cuman dari versi kakak. Sebenarnya mantan jenderal itu sudah tidak punya kewenangan apapun untuk ngatur-ngatur negara, mengganti wapres itu nggak punya kewenangan apa-apa. Nah tuh. Mereka ini orang-orang yang halu. Karena apa? Mereka hidup di zaman Orba, di mana saat itu masih berlaku Undang-Undang 45 yang asli. Undang-Undang 45 yang asli itu bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden lewat MPR saja. Karena apa? Dulu presiden itu kan yang angkat siapa? Rakyat, bukan MPR. Jadi kalau mau memecat presiden wakil presiden cukup MPR. Mereka menginginkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Artinya apa? Supaya bisa memecat itu dengan cara gitu. Paham ya teman-teman? Paham ya. Orang halu itu, nggak usah dengerin orang halu. Tapi sudah ada yang mau nanggepin. Ada nggak nanggepin dari pemerintah? Belum ya. Baru waktu itu ada Ya hubungi itu aja ya. opung siapa? Menteri Luhut. Luhut yang bikin Wede, jawaban Bu DJ berkelasi. Gila. Tidak menyinggung siapa-siapa ya kan. Orang lama. Jangan main-main. Konten ini bisa viral ini. ngomong cucu-cucu ini. Iya. Cucu-cucu ini beneran nih. Satu langsung loh coba. Tuh mantan jenderal bisa diartikan gerakan makar. Bisa. Iya kan? Iya, ini betul semua yang dikatakan DJ anak jenderal. Orang dalam ini udah senioritas udah kelas atas gitu. Yayan itu betul semua yang dikatakan DJ anak jenderal. Iya dong. Ininya. Nggak betul nggak mungkin disuarakan ya kan? Mungkin viral.
Cuma memang banyak orang nggak ngeh dengan 8 poin. Makanya kita harus jelaskan satu persatu supaya paham maksudnya apa. Sebenarnya ada niat-niat terselubung. Mereka pintar mengolah kata-katanya. Bali itu undang-undang dasar 45 yang asli, soal orang wah hebat tuh, balik lagi yang asli. Padahal tujuannya itu. Iya teman-teman, apalagi yang berkelas lah. Yang Pak Prabowo ini dia nggak ada buzzer. Iya, kayak yang diwawancara kemarin 7 itu kan 7 jurnalis itu dibilang nggak ada buzzer. Jokowi dulu buzzernya Rapi. Karena PDIP. Iya, terarah. Makanya persentase di medsos itu kalau pemerintah itu apa cuma 39 deh. Sisanya tuh oposisi semua. Karena mainnya di Twitter. Iya. Twitter kan reply-nya tuh Iya. Sedangkan kita nggak main Twitter ya. Ini ya, YouTube doang. Dulu Pak Gimana? Prabowo punya banyak buzzer. Dari mana? Dari FPI, HTI, PKS ya. Iya, kalau itu gue yakin sih. Ketika Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo kehilangan buzzer sebagian besar. pada kabur semua. Pada kabur. Sementara PDIP nggak mau buzzer Prabowo itu nggak mau. Maka mereka bersaing sama-sama ketua partai. Pak Prabowo nggak punya buzzer. Ini apa motoin saya mulu? Nggak tahu ini kenapa ya? Ada WA ya? Oh, iya notifikasi nih. Oke. Ada lagi. Ini agak ini juga sih. DIJ mulu ya, yang ada di sini telah diwawancara teman-teman. DIJ nanti kita coba hubungi ya. Ininya yang ada di sini aja nih banyak. Tanya nih mumpung A1. A1 ini, iya. Ini bukan A1 lagi. Wah, A doang dia. A doang. Gak ada angka-angkanya di A doang. iya, bocor halus. Bocor halus tuh, gimana? Bocor halus. Dari pengamatan bocor ngalus lah kita bilang ya. Gimana menurut pandangan kakak? Nah, bocor alus ini, Kan katanya A1, ini A1 lo, ini lo gitu. bocor alus ini, mereka selalu kalau bikin berita itu ini A1. Ya. Kita dapat berita dari keluarga Pak Jokowi. Padahal enggak. Mereka ini sudah menyusun jauh-jauh hari sebuah sistematis untuk menyebarkan yang namanya berita hoax. Tapi dengan kata-kata yang dipilih. Kalau kita nggak tahu persis tujuan mereka, kita nggak bisa melihat bahwa itu berita bohong hoax. Ya. Tapi kalau kita tahu tujuan mereka yang pasti, apa kata-kata di balik kata-kata dia itu. Saya dapat berita A1 dari keluarganya Pak Jokowi mengatakan bahwa Ibu Iriana begini, kan gitu awal-awal. Iya. Itu sebenarnya nggak ada, mereka nggak pernah ketemu Bu Iriana. Kapan mereka ngomong dengan keluarga Bu Iriana? Enggak. Mereka bilang begitu karena ini mereka menggunakan yang namanya bahasa hipnotis. Jadi kalau bahasa hipnotis begitu. Menurut pendapat si ini begini. Jadi orang tapi bener nih omongannya. Bahasa yang mereka memang gunakan. Dan orang-orang PDIP ini semua dilatih untuk bisa menggunakan bahasa hipnotis. Termasuk saya dulu di sekolahin. Terus sekolahin kader juga. Sekolahin untuk bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa hipnotis. Makanya saya bisa membaca apa yang mereka katakan di botol halus itu. Botol halus. Keren loh, Cokro bikin bocor kasar loh. Iya. Kasar bener udah. Dulu ada yang nonton. Oke, mungkin cukup ya. Kak DJ apa channelnya? DJ YouTube-nya ada kan? Ada DJ Anak Jenderal Official. Ya bantu ya, subscribe DJ Subscribe ya. Anak Jenderal Makin Official. viral. Iya ramekan. Kita hancurkan berita hoax. Kita hancurkan botol sampai berkeping-keping. Oke, ini baterainya tinggal sedikit. Ya. Silakan kasih statement terakhir. Statement terakhir. DJ Anak Jenderal bersama YouTuber Nusantara tidak akan bisa membangun opini untuk meluruskan hoax tanpa bantuan teman-teman semua. Jadi dukungan netizen, dukungan follower, subscriber, YouTuber Nusantara itu sangat penting dan utama. Ya. Itu modal kita untuk melawan hoax. Untuk itu saya berharap teman-teman tetap semangat mendukung kami meluruskan hoax. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Mantap. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita ya. Statement dari Bang Khairul. Apa lagi? Udah, terakhir standing closing. Ayo dong.
Udah habis kata-kataku dari tadi ya kan. Yang tadi kan udah kelewat orang-orangnya, jadi Ini yang nonton lain lagi. yang lain lagi. Anggap aja lain channel. Oh gitu ya kan. Apa lagi ya? 400.000 penonton. Ini nanti mengalahkan ESO Speed nih. Sama Reza Arab. Sama Reza Arab. Ini live ter A1 pokoknya. Nah buat teman-teman, saya tuh apa ya? Yang saya gaungkan tuh hanya satu. Bersihkan grup keluarga WhatsApp Anda. Makasih ya. Ya Pak, siap. Sampai ketemu kita di dunia maya. Siap. Siap. IKN. Lanjut. Jangan lupa IKN itu. Iya. Siap. Kalau aku mau ikut tergantung Bapak. Siap.